Yaktubuhullahu syakiran wa sabiran. Dan kalau tidak ada kedua hal ini, maka dia tidak termasuk orang yang syukur dan sabar. Nah, kita minta kepada Allah dari kita lihat sekarang. Kita termasuk dari dua orang ini. Ya, dua orang. Yang pertama, man nadhara fi dini ila man huwa fawqahu faqad tadabi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallahu ala ma faddalahu bi alaihi kataballahu syakiran sabiran. Ya, yang pertama, barang siapa memandang di dalam agamanya ke bagian atasnya atau lebih dari dia, fakta dan kemudian dia mengikutinya, wa nadhara fi dunya, dan dia melihat dunia, ila man huwa dunahu, kepada di bawahnya, fahami Allah ala ma fadlahu, atasnya yang diberikan, alaihi kata Allah syakiran sabiran. Yang pertama, ya, dari artinya barang siapa kata Muhammad SAW yang melihat daripada pandangan agamanya, entah sholatnya, entah hajinya, entah ibadahnya, entah zikirnya, entah ilmunya dalam agama, dia melihat yang di atasnya dia. Kayak kok pintar ya agamanya, kayak kok rajin ya ibadahnya, kayak kok pintar ya fikihnya dan lain sebagainya. Dia kok pandai ya dalam mengamalkan sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Dia melihat itu dan dia melihat di atasnya dia. Saya puasa cuman Senin Kamis. Kok dia bisa puasa dahulu ya? Loh, kok dia bisa puasa dahar setahun ya? Saya sholawat sehari cuma 100. Kok dia bisa 1000 ya? Dan lain sebagainya. Walhasil dalam ibadah dia lihat di atasnya. Kemudian Rasulullah mengatakan fakta nabi, dan dia ikuti. Wah, aku tidak boleh kalah. Aku sedih. Aku harus bisa. Dia sama-sama bisa. Aku harus bisa juga. Kemudian dia mengikutinya. Wa nadhara fi dunya, kemudian orang ini melihat dunianya ila man huwa dunahu, kepada yang di bawahnya. Ya mungkin rezekinya agak kurang. Ya. Terus dia mengatakan fahamidullah, dia bersyukur kepada Allah dalam surat alhamdulillah ma fadlahu bi, apa yang sudah dilebihkan dalam dirinya, alaihi, atasnya, tanpa meremehkan orang tadi. Ya, dia bersyukur atas yang Allah SWT, terima kasih Allah atas rezekinya dia, dan dia tidak meremehkan rezeki. Kata Allah syakiran sabiran, maka dia termasuk orang yang sabar dan syukur. Sabar dan syukur kepada Allah SWT. Dia pertama. Yang kedua, wa man nadhara fi dinihi, dan barang siapa melihat di dalam agamanya ila man huwa dunahu, malah lihat bawahnya, sing penting aku cek sholat, dia tidak. Sing penting aku sing poso, dia jalan-jalan. Sing penting aku hadir majelis, dia tidak, dan lain sebagainya. Ya. Wa nadhara fi dunya ila man huwa fawqahu, dan dia melihat sebaliknya dalam dunia dia di atas. Kayak kok suki gitu ya. Kayak kok lancar apa rezekinya, kayak kok semua ya. Fasifa ala ma fatahu, dan dia menyesal daripada yang dia lewatkan. Lam yaktubullahu syakiran sabiran. Terus dia gelo, coba apa ini? Oh enaknya mau ya. Maka dari Muhammad SAW, ada mafatahu lam yaktubullahu syakiran sabiran. Maka Allah tidak mencatat dia termasuk orang yang syukur dan sabar. Jadi kita bisa lihat apa istilahnya, Nabi Muhammad SAW sudah memberi apa batasan buat kita. Kalau kita ingin tahu orang syukur dan sabar, dua jadi. Ketika melihat dunia, maka lihatlah yang di bawah. Ketika melihat akhirat, lihatlah yang di atas. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa ketika dikumpul dengan orang yang punya, kumpulnya semua orang miskin. Ya, pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam menghadap Quran semuanya apa? Apa saja buat hanya Abu Bakar. Ya, ketika Rasulullah SAW memalingkan wajahnya pada orang yang buta. Padahal ada mengatakan ketika itu Rasulullah SAW sedang berbicara dengan orang yang sedang ditokohkan dalam suku-suku itu. Ya, orang datang buta dan dia butuh ilmu agama. Dia kepengen tahu ya Rasulullah, adakah wahyu yang turun, adakah amalan yang turun, adakah yang semua. Dia tanya terus. Nah, kita bayangkan, mungkin saya dapat lagi ngomong gini, kalau ada orang oh ya, ya kan? Nah, maksudnya Rasulullah
yang dapat jadi baik. Tapi kalau kita lihat orang ya, oh ini kemana masuk pintar dan sebagainya. Kalau sudah senang udah dikasih tahu, langsung tuh kayak Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada engkau matur suwun. Terima kasih gara-gara engkau Allah telah menurunkan wahyu kepada dirimu. Artinya kebaikan dari orang yang kita tadi. Ya, makasih ingatkan. Kalau kepada yang berhubungan dengan akhirat, lihat yang di atas dan berusaha mengejar. Semua yang bisa. Sholat 1000 rakaat itu gampang. Kalau mau sholat 100 rakaat ya, yang saya tidak katakan itu juga gampang. Kalau mau. Tapi kalau sudah dibatasi diri kita dengan pikiran kita yang menahan, nah mungkin semuanya sudah belum panas ya, yang dulu ya, belum ketika masih datang ya. Kalau masalah itu biasanya naik turun dari sini. Itu kalau bisa dibayarkan tinggi ya, banyak orang sampai. Wah, aku kesel, aku ibu, aku keras. Terus tidak orang sampai. Ya, itu omongan itu pernah saya dari teman saya. Dia perempuan, mulai gemuk. Mulai gemuk di sini, besar badannya. Itu dia pertama bayarkan naik itu sudah. Nah, mungkin jalan sudah kuat, tapi disemangati subhanallah dia sampai puncak dan dia puncak nangis. Ini masalah dunia, bayangkan kalau mereka berhubungan dengan agama. Sholat yang dibayangkan kok susah, kok ternyata dia bisa. Bersyukurnya kayak apa ya? Saya bisa sholat, bisa puasa. Contoh lain lagi, tadi saya sudah ngobrol di warung makan, ada orang haji. Tahun lalu dia cerita ketika dia Ka'bah, dia ngomong saya tidak bisa bendung air mata saya untuk keluar, tak tahan itu tidak bisa keluar terus. Karena apa? Dulu saya masih kecil dan itu siap balik sampai dewasa. Itu yang saya hadapi ya kiblat, tapi tidak tahu bentuknya. Nabi Muhammad SAW dikasih tahu pada saya ketika masih saya kecil, orangnya akhlaknya luar biasa. Dan pernah ketemu, kok saya dimakan depannya? Itu nangis. Padahal kalau dia bayangkan kalau saya usaha tidak mungkin saya sampai sini. Ini kemuliaan yang Allah kepada saya yang saya tidak baik dirubah jadi baik. Kalau mau berpikir seperti itu kan jadi luar biasa. Bahkan saya akan dikatakan yang pada akhirat terjadi. Dan kalau sama dunia tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Maka untuk menahan agar kita itu tidak terpengaruh pada dunia, ya, tidak terpengaruh pada dunia. Walaupun dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tansa musibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Bagianmu ini apa? Untuk kejar akhirat. Karena di dunia itu cuma dua hal. Kalau tidak dimakan, dipakai, selesai. Apa saya duit? Kalau tidak dimakan, ya dipakai, sudah selesai. Saya itu tidak ada lagi sudah. Karena cuma 2 hari ini jangan tambah-tambah yang lain. Dipakai, dan saya sudah pakai sudah. Baju ya dipakai, roti ya dimakan, rumah ya dipakai. Tambah-tambah. Jadi 2 hari sudah. Ada lagi yang lainnya. Maka gunakan sesungguhnya. Ada hadis yang jami' anwa'il khair. Ini salah satu hadis yang mencakup daripada semua kebaikan. Intinya di perkataan yang ke-26 ini mengajar pada perkataan agar kita ingat supaya kita tidak pertama mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala karena itu suatu keburukan, dan juga carilah teman yang mendatangkan kebaikan untuk kita, terutama kebaikan akhirat. Kemudian wa maqalatu sabi'ah wa 20, perkataan yang ke-27. Qala syair. Ini perkataan syair min bahril kamil majzu, ya, dari ilmu yang sangat luas menerangkan. Ya man bi dunya ustaqad fadharahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabdu sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mautan illa bil ajal. Ini perkataan syair, ya. Dikatakan ya man bi dunya ustaqad, wahai orang
yang suka menyibukkan dirinya dengan dunia, qad gharrahu tulul amal, telah menenggelamkan dia panjangnya angan-angan. Awalam yasir fi ghaflatin hatta tadha minhul ajal, apakah dia tidak sadar ya, selama dia dalam kelalaian sehingga datang yang namanya ajal atau kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan, padahal dia tahu yang namanya kematian itu datang tanpa diundang. Wal qabru sunduqul amal, dan dia tahu yang namanya kuburan itu adalah kotak amal. Maka isbir al-awaliya, bersabarlah atas keadaan yang berat daripada dunia. La mauta illa bil ajal, tidak ada kematian kecuali sudah datang ajalnya. Itu saatnya seperti itu. Kemudian disediakan orang Dailami, dikatakan Imam Dailami Annabi sallallahu alaihi wasallam qala tarku dunya amaru min as-sibr wa ashaddu min haqqi as-suyuf fi sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allah mithla ma yuqau syuhada. Dikatakan oleh Dailami, Imam Dailami mengatakan daripada hadis Muhammad SAW, tarku dunia, meninggalkan yang namanya dunia ya, itu termasuk pahit amal ya, urun kalau paling pahit atau sangat pahit itu amal, sangat pahit, tidak enak. Minas sobat minas sibir, daripada sibir. Sibir itu apa? Jadal. Tahu jadal? Apa jadalnya? Bukan. Brotowali. Jadal yang paling pahit. Ya, bukan. Jadal itu ya. Ya, pokok ada jadal. Itu saya pernah coba dikerjain sama teman saya. Bukan brotowali, bukan. Bukan. Masak bumi. Masak bumi, Pak. Apa? Masak bumi. Masak bumi. Ya. Wah, nggak tahu saya. Ya, pokok bentuknya kayak kecil gitu. Ya, sipil itu. Ya, kalau nggak salah brotowali. Kalau saya kalau nggak salah brotowali. Ya, itu kan pokok itu. Kalau dia ya, saya ada enak gitu. Belum saya minum, baru kena tiga. Itu muntah sudah berkali-kali saya. Saya kok pahit ya. Itu pahit kan cuma di lidah. Sampai ke otak itu terasa pahit semua itu. Saya pahit itu. Ya. Jadi katakan, tarku dunia amat masyarakat, meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadal dari beberapa wali itu. Ya, kita bisa bayangkan. Normalnya orang sudah, ya betul. Mau berpakaian yang rapi, ya, atau yang khusus spesifik, ya rapi. Mau punya rumah yang enak, atau yang cuma satu kotak, ya sudah, itu sudah gambaran jelas. Lalu mau punya rumah yang kotak aja sudah ngomel, kok mau ditinggalkan? Ya, punya keadaan yang sudah cukup aja itu masih kurang-kurang terus, kok ditinggalkan? Maka Rasulullah mengatakan, takut dunia, tinggalkan dunia, amal nasobat lebih baik dari saja berbeda enak semua. Ya, ini yang sudah dirasakan sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama siapa? Daripada ashab sufa. Itu orang luar biasa Nabi Muhammad SAW. Itu kumpul sama Rasulullah SAW, mereka makan ya di Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah pulang bawa makan sedikit, ya dia bagi, bawa makan banyak, ya dia bagi. Jadi, tidak terus apa-apa dia nyari kerjaan, dan sudah duduk sudah ibadah kalau sudah ibadah terutama Rasulullah SAW. Kalau pas perang ya ikut perang, balik lagi ibadah. Kemudian luar biasa, keluarga tinggalkan semua tinggal demi apa? Dari Muhammad SAW. Ya, itu baik. Wa asyadu min haqqi suyuf, dan lebih tajam atau lebih sakit daripada perbasan pedang. Pedang kedawat, ya, artinya tidak terbayang, singkat saja. Ya. Itu lebih sakit daripada itu. Oke, wala yatruku ahadun illa atahu Allah mithla ma yuqau syuhada. Tapi kata Muhammad SAW, tidaklah orang bisa meninggalkan daripada dunia tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebagaimana yang Allah berikan kepada para syuhada, kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha qilatul akal. Terus yang dimaksud
dimaksud tinggalkan itu gimana? Apa tinggalkan semua? Nah, ini dikatakan walatan sanasi berbeda, jangan tinggalkan bagian hidupnya. Di sisi lain sudah tinggalkan. Tapi kalau ada perkataan jangan tinggalkan. Nah, maka perhatikan, jangan tinggalkan itu bukan semuanya. Tapi karena kamu tinggal di dunia, ya gunakan bagian hidupnya. Bagian apa? Kilatul akal. Makan jangan banyak-banyak, sedikit saja. Artinya cukup kenyang, cukup beribadah. Wasyiba wabuh itu sana, ya, menjauhi daripada kenyang. Jangan terlalu kenyang, itu tidak baik. Nah itu dunia. Ya, dunia itu kalau terus beda apa? Itu ingat kepada saya waktu alim itu ingat. Yang dimaksud produk dunia, cinta kepada dunia itu lebih dari kadar normal. Orang makan normal berapa piring? Beda-beda. Ada yang sepiring, ada yang 2 piring. Karena cukup buat perutnya itu. Ya, cukup. Orang kalau kuat makan sepiring sudah cukup dan dia kenyang. Kok nambah? Dan nambahnya itu juga. Di dalam piring tempe 2 itu cukup. Kok dia 3 4? Dan 3 4 itu juga. Nah, itu juga. Orang bisa apa lagi? Pakai baju normalnya kaos terus apa celana. Kok dia kaos terus kaos apa? Kaos yang apa namanya? Singlet, terus kaos biasa, terus baju lagi, double lagi, baju 2 lagi, sampai tumbuh 4. Nah itu juga. Ya. Artinya ya pakailah sewajarnya. Juga seperti itu. Sampai baju apa? Baju kaos dan juga baju apa? Selesai sudah. Tidak tambah lagi. Dan lain sebagainya. Nah gambaran itu seperti itu. Jadi gambaran yang namanya hukum dunia itu sesuatu yang lebih dari normal yang orang. Kelebihan arti hidupnya dan lain sebagainya. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan uang harta. Ya seperti itu juga. Dia sehari cukup 100.000 per orang misalkan. Ya sudah, lebihnya dia sedekahkan. Dia melakukan hal-hal yang lainnya. Kalau dia terus mau, dia terus akan dikejar. Ya. Kemudian wabuh sana minan nas, dan juga tidak suka dipuji. Itu salah satu aku dunia. Tidak senang, dia dipuji tidak senang. Wah kamu orang baik, luar biasa. Orang kok tidak ada yang seperti ini. Tidak senang jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang kebaikan malah dia, aduh, cocok, ada yang salah. Malah dia intervensi diri. Nah itu dunia. Saya ingatkan, waman fa'innahu manahabda sana tidak nas apa itu dia menerima. Karena kalau orang senang dengan pujian, kata Rasulullah, berarti dia ahabba dunia wa na'iman. Berarti dia suka pada dunia dan kenikmatan dunia. Karena pujian itu apa sih? Balasan kan? Orang dipuji itu karena balasan itu buat baik. Nah dia tidak senang karena balasan di mana? Di dunia. Yang dia pikirkan nanti. Jadi percuma usaha percuma. Jangan sampai apa yang sudah kerjakan, kebaikan yang sudah kerjakan hilang karena pujian yang orang sekarang. Nah makanya dia senang. Nah itu hukumnya sudah. Wa man salahu na'ima kullu na'im falyad'i dunya wa sana'at nas. Maka kalau kepingin senang dengan kenikmatan kullu na'im falyad'i dunya, maka tinggalkan dunia wa sana'at nas dan pujian daripada pada orang. Nah ini. Nah maka disediakan saya tadi, wahai orang yang sibuk dengan dunianya, kesibukan dia kerja kenikmatannya. Jangan kau terlalu sibuk kepada duniamu. Kenapa? Karena kalau kau sibuk pada duniamu sampai lupa akhiratmu, maka kau akan celaka nanti di akhirat. Padahal kita sama-sama tahu yang namanya kuburan itu seperti kota amal. Semakin banyak kita masukkan, semakin penuh itu kota. Tapi kalau tidak pernah masuk ke kota itu, ya bakal kosong. Padahal kotak ini pasti kita masuki. Padahal kotak ini kita pasti berada di dalam. Kalau tidak pernah kita isi, ya kan akan kosong. Kemudian Warawan Umajah, hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man kana niyyatuhu al-akhirah, ya Allah lahu syarra wa ja'ala
dunia raqibatan. Ya, Rasulnya kan barang siapa yang dia kerjakan atau niatnya dia al-akhirah adalah akhirat, ya Allah lahu syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kebaikan bagi dia. Wa ja'ala ghinahu, dan menjadikan kekayaannya atau kebahagiaannya fi qalbi, dalam hatinya. Jadi akan diberikan kebahagiaan dalam hatinya. Wa atathu dunya, dan Rasulullah mengatakan akan didatangkan dunia kepadanya raqibatan, dalam keadaan senang. Wa man kana niyatuhu dunya, dan sebaliknya barang siapa niatnya dunia, farraqallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan daripada dirinya amrohu, memisahkan daripada perkaranya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan dia akan menjadikan atau Allah akan menjadikan kefakiran, kekurangan itu di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak akan datang dunia tadi illa ma kutiba lahu, kecuali yang ditetapkan kepada dirinya. Ya, di Rasulullah ingatkan, barang siapa yang niatnya dia hanya cuma untuk akhirat, pokok dia kerjakan untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat dan ketenangan di dunia. Kenapa? Contohnya hidup di sini sudah. Ya, saya hidup di masjid ini kerja taklim kecuali kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah seperti itu, maka duduk di sini, ustaznya datang tidak datang, pelajarannya faham tidak faham, yang hadir banyak atau sedikit, dan lain sebagainya, dia tidak akan kegoda hatinya. Kenapa? Tujuannya dia Allah sudah. Niatnya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya karena itu datang kesenangan. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat. PAK, PSIT, tujuannya sudah berhasil. Tapi kalau niatnya dunia, datang banyak puji orang dan kebaikan dan sebagainya. Kalau ternyata sampai di masjid tidak ada orang, guru datang kok, listriknya mati, sak macamnya wis geruntel. Aduh, akhirnya apa? Datang ke program ini. Kenapa? Kan tidak sesuai dengan tujuannya dia. Karena yang memberi kebahagiaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah yang baik agar apa? Agar kesenangan datang pada diri kita. Kalau niat kita cuma dunia, ya sudah, keburukan akan datang. Sebenarnya Rasulullah mengatakan di sini, ya, farraqallahu alaihi amruhu, maka dia akan jauhkan urusannya dia, wajah ala faqru baina ainihi, akan didekatkan rasa sakit kepada dirinya. Ya, kenapa? Karena tujuannya dulu itu kecil, tidak senilai dengan sayapnya lalat. Ya kan? Ya, pokok jawaban daripada dunia. Intinya di hadis ini atau perkataan ini agar kita jangan terlalu sibuk kepada dunia. Ambillah dunia sekadarnya saja, secukupnya, seperlunya saja. Kalau memang kita harus kerja, maka jangan lupa niatkan untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.